Salam sejahtera. Indonesia Prophetic Ministry menyapa dunia. Pagi hari ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tetap setia, yang menyatakan pemeliharaannya secara sempurna bagi setiap mereka yang percaya kepada Dia. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna adalah ketika pencobaan yang datang kepada kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ketika kita dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Firman-Nya benar dan amin. Nubuatannya pasti digenapi. Terima kasih Tuhan, hari ini kita sudah berada di bulan Agustus dan Indonesia sedang mempersiapkan perayaan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang kita terima adalah merupakan kasih karunia, merupakan pemberian Allah, merupakan kesempatan yang diberikan kepada bangsa ini untuk mengakui bahwa sesungguhnya semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Pada tanggal 7 Desember 1941, Pearl Harbor di Hawaii, Jepang sebagai penguasa Asia Pasifik pada saat itu mulai merencanakan ekspansinya untuk menghancurkan sekutu. 353 pesawat tempur dikerahkan dan akhirnya Pearl Harbor luluh lantak, hancur lebur. Banyak pesawat tempur, banyak sekali kerugian, dan ada 2.345 militer tewas dan 57 warga sipil akhirnya meregang nyawa. Akan mengerti hubungan Pearl Harbor dengan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Amerika terlibat dalam Perang Dunia Kedua, bergabung dengan sekutu di Eropa beserta dengan Australia, Inggris, Prancis, melakukan peperangan terbuka di Laut Pasifik. Dan Amerika mulai memenangkan pertempuran itu sedikit demi sedikit, dan ingin memaksa Jepang yang telah menguasai Indonesia, yang telah menjajah Indonesia, untuk menyerah melalui perundingan-perundingan yang dilakukan. Namun Dewan Perang Jepang melalui Kaisar Hirohito pada saat itu belum mau menyerah dari peperangan. Akhirnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amerika memutuskan untuk menjatuhkan 2 bom atom pada tanggal 6 dan pada tanggal 9 Agustus 1945. Ada 140.000 penduduk, hampir setengah penduduk daripada Hiroshima dan Nagasaki akhirnya tewas dan mengalami kerugian yang luar biasa. Kaisar Hirohito melakukan siaran pers dan menyatakan menyerah tanpa syarat demi bangsa Jepang, demi rakyat Jepang. Kekasih Tuhan, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan beberapa petinggi-petinggi daripada para pejuang-pejuang mendatangi Radio Republik Indonesia di Jakarta Pusat dan memproklamirkan kepada dunia kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kesempatan yang diberikan kepada bangsa ini ketika terjadi kekosongan kekuasaan menjadi sebuah cara Tuhan untuk memberikan kemerdekaan. Melalui pengorbanan daripada 2.345 dan 57 orang Amerika yang tewas, menjadi cara bagi bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Kekasih Tuhan, hari ini kita perlu mengerti bahwa keselamatan yang kita terima karena ada yang mengorbankan nyawanya. Keselamatan yang kita terima, kehidupan yang kita terima karena ada seseorang yang telah menggantikan kita menerima hukuman. Hari ini kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dimerdekakan dari hukum dosa, dari hukum maut. Hukum yang akan terus
menjadi momok yang akan terus ingin mendominasi kehidupan kita, ingin menghancurkan kehidupan kita. Hukum itu, yaitu hukum maut, telah dicabut setelah kematian Yesus yang telah membayar lunas segala dosa dunia. Kekasih Tuhan, Yesus bukan mati hanya bagi kita saja, tapi dia mati bagi dosa dunia, dosa bangsa-bangsa. Roma pasal yang ke-8. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kemerdekaan yang kita peroleh adalah kemerdekaan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Kita akan bebas melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan. Bukan melakukan apa maunya kita, bukan mengejar tujuan-tujuan kita, tetapi mengejar tujuan-tujuan Allah. Destininya Tuhan mengingatkan kita semua bahwa hidup yang kita jalani bukan untuk diri kita, tetapi untuk menyatakan kemuliaannya atas muka bumi ini. Karena pada dasarnya kita tidak mampu mengalahkan Jepang, kita tidak mampu mengalahkan penjajah-penjajah itu, kita tidak mampu mengalahkan Belanda yang menguasai kita selama 350 tahun. Tapi ada suatu kesempatan yang diberikan, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga inilah menjadi kesempatan bagi kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Hidup ini adalah kesempatan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kesempatan yang diberikan adalah kesempatan emas yang mungkin akan terhilang dari kehidupan saudara. Kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Selagi ada kesempatan, mari melayani Tuhan. Mari memberitakan Injil. Mari mengabarkan kabar baik. Dan berlaku baik, berpikir baik, dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Akhirnya, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sempurna, yang enak didengar. Pikirkanlah itu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Artinya, selama kita hidup di dunia ini, pemikiran kita, fokus kita adalah perkara-perkara yang di atas. Memang kita tinggal di muka bumi ini, tetapi kita tidak berjuang secara duniawi. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan pemerintah-pemerintah yang jahat, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat yang ingin menyesatkan manusia, yang ingin menjauhkan manusia dari Sang Pencipta, Sang Pemilik ciptaan itu sendiri. Hari-hari ini adalah hari-hari perjuangan di mana kita akan memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Berdoa terus untuk pulau-pulau di Indonesia. Berdoa untuk Kalimantan, berdoa untuk Sumatera, berdoa untuk bangsa ini, untuk Papua, Sulawesi, Jawa, Bali, NTB. Kita akan terus berdoa. Karena bangsa ini harus mengalami kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Saya Pendeta Andreas Sirait, belakang rumah saya menyapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.